ada 3 kasus yang cukup sering, yaitu ada torticollis, hip dysplasia, dan CTEV atau clubfoot. Itu menurut sternocleidomastoideus (SCM), sternocleidomastoideus. Jadi otot SCM itu masih ingat oligoinsersionya di mana? Sternalis dan pars clavicularis. Jadi satu menempel di sternum, satu menempel di sepertiga medial clavicula. Origonya, insersionya berarti ya? Origonya apa insersionya? Itu menempel di processus mastoideus. Origonya? Ya, origonya di processus mastoideus. Kemudian insersionya ada pars sternalis dan pars clavicularis. Jadi dia nyabang gini. Fungsi utamanya apa? Gerakannya ada 3 gerakan. Rotasi searah atau berlawanan arah. Misalnya ini sisi kanan, rotasinya ke sana, ke kanan atau ke kiri? Berlawanan. Oke, rotasi berlawanan. Kemudian side fleksi searah. Kemudian satu lagi fleksi, ya, fleksi. Rotasi, side fleksi, dan fleksi. Jadi kalau memendek, kontraksi posisinya adalah seperti ini. Dagunya miring. Nah, torticollis ini rentan terjadi pada anak-anak di usia bawah 3 bulan. Kenapa? Karena biasanya mereka belum mampu tadi mika-miki. Itu mika-miki, miring kanan, miring kiri. Belum mampu mika-miki. Jadi masih di posisi terlentang terus sampai ada yang menciptakan bantal peyang. Nah, jadi bantal tengahnya bolong. Tujuannya adalah supaya posisi tidurnya bayi itu lurus gini. Tengahnya bolong tuh enggak akan gini. Nah, karena apa? Muskular torticollis itu berhubungan dengan kepala peyang. Ya, karena posisi yaitu karena posisi plagiosefali. Nah, bagaimana untuk pemeriksaannya? Pemeriksaannya fisik ya, secara fisik kita bisa inspeksi, kita lihat posisi dagu anak ini lurus ke bawah atau tidak. Ketika dia posisi miring seperti ini mengindikasikan ke arah muskular torticollis itu tadi. Tapi belum tentu positif muskular torticollis ya, karena pada bayi baru lahir itu banyak sekali yang memang posisinya miring seperti ini. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan gerak pasif. Pemeriksaan gerak pasif kita bisa lakukan stretching, ke lateral fleksi, kemudian ke rotasi. 2 gerakan ini saja yang teman-teman periksa. Adakah keterbatasan gerak atau tidak? Tentu saja diukur pakai goniometer yang lebih ideal. Nah, itu lebih ideal untuk mengetahui berapa derajatnya. Tapi kalau tanpa goniometer pun kita bisa membandingkan dekstra dan sinistra, apakah ada keterbatasan di salah satu sisi atau tidak. Kemudian inspeksi palpasi. Kita palpasi otot sternocleidomastoideusnya. Adakah peningkatan tonus otot atau tidak? Adakah benjolan berupa jaringan fibrus atau tidak di sana? Itu kita palpasi. Kemudian setelah kita palpasi, kita boleh lakukan pemeriksaan gerak aktif. Pemeriksaan gerak aktif di sini pakai bantuan mainan atau sesuatu yang menarik perhatian anak. Yang tujuannya adalah untuk menggerakkan anak ke posisi rotasi. Kemudian optimal juga posisi tengkurap. Posisi tengkurap biasanya bayi baru lahir pun kalau diposisikan tengkurap itu udah bisa angkat kepala. Usia 0 hari.
apalagi kalau semakin sering ditengkurapkan, dia akan semakin pintar lagi tuh ngangkat kepalanya. Jadi berapapun usianya, kita pakai latihan pemeriksaan dengan cara ditengkurapkan seperti ini. Kemudian kita stimulasi, adakah keterbatasan gerak. Biasanya kalau dia memang positif tortikolis, anak akan malas, tidak mau untuk menggerakkan ke sisi yang lebih sulit. Kalau terbatasnya tadi seperti ini, nengok ke sini gitu ya, maka dia akan nengok ke sebaliknya gitu akan sulit. Dia males karena nyeri dan gak nyaman. Tuh. Oke, untuk pemeriksaannya. Nah, treatmentnya seperti apa? Treatmentnya adalah yang kemarin tuh sudah kita bahas saat di kelas. Jadi kita bisa berikan myofascial release ya, kita rilis otot sternocleidonya. Lembut saja, lembut. Kita boleh pakai bantuan pelicin. Tidak hanya di otot SCM tetapi di otot-otot sekitarnya juga. Otot upper trapezius itu juga rentan mengalami ketegangan pada kasus tortikolis. Tidak hanya di sisi yang lesi juga, tapi kedua sisi kita lakukan masas dan rilis. Kita masas, kita rilis, kemudian kita stretching. Halus saja stretchingnya. Stretching di sini nanti melawan dari fungsi ototnya. Dipakai enggak? Ini adalah gerakan ekstensi. Biasanya kita bisa meletakkan bantal atau sanggaan di tubuhnya sehingga kepalanya bisa kita ekstensikan. Kalau dia nggak disangga, untuk mengekstensikan agak sulit. Jadi kita berikan sanggaan gini, ya, supaya kepalanya bisa kita ekstensikan. Karena tadi posisinya adalah misalnya yang sisi kanan rotasi, side fleksi dan fleksi adalah seperti ini, maka stretching kita kebalikannya, ya, rotasi kebalikannya, side fleksi kebalikannya, dan ekstensi. Ini posisi SCM kanan terulur. Sambil posisi terulur boleh ditambahkan masas atau rilis tadi. Kembali diulangi lagi, rotasi, fleksi, dan ekstensi. Kebalikannya kalau yang sisi kiri juga sama. Berarti kita balik, rotasi, fleksi, dan ekstensi. Stretching, masas, latihan pasif. Oke, kita stretching dan juga latihan gerak aktif. Nah, latihan gerak aktif ini kita bisa pakai mainan untuk mensimulasi anak supaya mau menengokkan ke kanan, ke kiri, ke atas. Jadi prinsipnya kalau latihan gerak aktif itu memang lebih optimal untuk menambah LGS-nya. Sambil tengkurap juga boleh. Angkat kepalanya gini. Kemudian gerakkan benda, tengokkan ke kanan dan ke kiri. Seperti hidup. Tuh. Kemudian ini nggak ada tapping. Nanti kita bisa pakai tapping. Nanti kita praktekkan di depan aja. Oke, itu tadi. Jadi pertama kita rilis, kemudian kita stretching plus latihan gerak pasif, kemudian latihan gerak aktif. Nah, sekali lagi jangan lupa berikan edukasi dan home program untuk orang tua dan pengasuhnya. Masih ingat edukasinya apa? Kalau tortikolis tidur jangan Oke, terus kalau tidur diganjel bantal ya, biar nggak miring ke satu sisi aja gitu ya. Terus diingatkan kalau
harus kalau udah mulai kan itu bisa apa? Kalau anaknya belum ngerti gimana? Kalau masih 3 bulan 4 bulan itu kan belum ngerti. Dikasih batal posisi. Iya, itu kalau posisi rileksnya. Oke, edukasinya itu. Terus posisi menggendongnya, posisi menyusuinya itu juga harus diperhatikan. Nah, home programnya ini tadi yang kita lakukan. Bu, nanti di rumah di stretching ya, dilakukan latihan penguluran seperti ini, dilakukan masas pada otot-otot lehernya, tidak hanya otot leher bagian depan, semuanya sampai bagian belakang. Itu adalah home program. Diulangi berapa kali, lakukan setiap hari, setelah habis mandi misalnya, itu home program. Itu untuk CMT, muscular torticollis. Nah, ada diskusi?